Rasman yang terhormat, rekan saya Siap. dan teman-teman yang lain. Sebelumnya saya menyampaikan salam hormat dan memberikan supporting dan semangat kepada Polda Jabar untuk tetap semangat bahwa masalah putusan pra-peradilan ini adalah suatu koreksi terhadap Polda, bagaimana kita membetulkan yang kurang. Dan saya tidak menyatakan ada yang salah. Ya, saya tidak menyatakan ada yang salah. Karena ini gorengan-gorengan pemberitaan, pembentukan image yang sangat tidak bertanggung jawab. Ya, di mana dimanfaatkan oleh siapapun dan perkara ini sangat ditunggangi. Sifatnya sangat politis, ya. Dan tujuannya kita udah jelas bahwa ini bukan tujuan hukum. Gak ada masalah hukum seperti ini. Saya mengatakan ada dua hal yang dipersoalkan dalam pra-peradilan ini, ya. Dua hal itu adalah masalah formalitas dari proceeding penangkapan dan penanganan perkara Peggy Setiawan, dan kemudian suatu persoalan di mana apakah Peggy Setiawan itu sama dengan Peron, ya, itu aja. Jadi hakim ini telah menyatakan sesuatu yang di luar kewenangannya, bukan kontroversial, di luar kewenangannya. Di luar kewenangannya adalah pelanggaran hukum yang sangat keras. Dan itu wajib dilaporkan ke Komisi Yudisial, ke Ketua Mahkamah Agung, ke Hakim Agung Pengawas, Ketua Pengadilan Tinggi Jabar yang berwenang mengawasi hakim-hakim dan Ketua PN Bandung. Kenapa di luar kewenangan? Dia hanya harusnya memutuskan tentang dua hal. Jika terjadi ada sesuatu yang belum lancar, belum proceedingnya, yaitu surat menyuratnya. Ini cuma soal surat lah, belum sampai ke pokok perkara. Itu belum tidak match, itu bisa diperbaiki. Bukan dinyatakan di nomor 5 ini menyatakan tidak sah segala keputusan yang mana, dan atau penetapan yang kurang lebih lanjut, nggak boleh. Putusan itu apa yang sekarang nggak bisa ke depan ini nanti ya kalau kamu mati atau kemana, nggak ada. Ini hakim ini udah kayak lebih dari dewa. Kedepannya nggak boleh keluar lagi. Ini berarti mengkebiri kepolisian, ya, penetapan tersangka. Dan ini kalau kan tujuannya adalah bahwa adanya sesuatu formalitas yang belum terpenuhi sehingga harus diperbaiki, bukan dihentikan, tidak boleh lagi. Itu kan namanya melanggar hukum. Dan perlu diketahui pada sampai detik ini putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap masih menyatakan 3 DPO. Berarti polisi diamputasi. Ini kurang ajar nih. Diamputasi di mana tidak boleh melakukan suatu penyidikan. Padahal nanti dari putusan ini putusan ingkrah, kita harus menghormati putusan ingkrah. Sehingga apakah nanti 3 atau 1 itu kan harus diselesaikan oleh ini. Ya. Jadi kan namanya melanggar hukum, perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu bisa juga kita pidanain itu nanti hakimnya. Iya. Abuse of power, kemudian yang kemudian dia juga
saya bilang semangat semua polisi. Dan kemudian masalah apakah itu Peggy Setiawan itu alias Peron atau bukan, itu kan belum selesai penyidikan oleh Polri, oleh Polda. Ya harusnya diselesaikan dan cuman gara-gara masalah formalitas kok jadi dihentikan semuanya, diamputasi. Itu nggak benar. Kita sama-sama penegak hukum, caturwangsa yang harus semuanya setara dan yang harus saling mendukung untuk masalah kejahatan. Jadi nggak bisa seperti ini hakim mengamputasi kewenangan dari kepolisian. Kalau kepolisian masalah surat menyurat ya, dia harus memperbaiki surat menyurat. Yeah. Nah, masalah itu ya yang saya perlu jelaskan. Kemudian masalah DPO, permasalahannya ini saya perlu beritahu. Kalau pada tahun 2016 itu sesuai dengan data-data yang ada di Polres Cirebon, karena ini kan penyidiknya sudah ada yang meninggal, ada yang sudah pindah atau udah pensiun, ya kan? Jadi perlu sprindik baru tahun 2024. Tapi sprindik lama tetap ada, cuman mungkin kelupaan diambil atau kita saya kurang tahu karena saya bukan polisi ya. Tetapi dalam proses tahun 2016 itu sudah ada penjelasan siapa itu PS, apa panggilannya, ya panggilannya siapa, kemudian di mana PS itu berada, itu dari kelompoknya. Terus kalian itu selalu berkata, oh harus forensik, harus lakukan DNA, harus sidik jari. Itu masalah sampai kiamat, sampai kuda gigit besi nggak akan ada. Karena begitu lihainya pembunuh ini, begitu lihatnya penjahat ini, orang yang dibunuh dengan penyiksaan ini dilakukan seolah-olah terjadi kecelakaan. Sehingga terjadilah kesalahan dari lantas, dikira kecelakaan, kemudian setelah divisum dikuburkan. Tetapi namanya orang tua dari itu Rudiana begitu lihat, kok kecelakaan badannya hancur lebur seperti dibikin bakso, tapi kok anak ini motornya tetap bagus, helmnya tidak rusak, handphonenya ada, sehingga baru setelah itu baru dilakukan investigasi. Setelah diinvestigasi sudah itu dapatlah orang-orang ini langsung dari investigasi itu ditangkap. Tim penangkapan itu siapa aja polisi bisa. Dan kemudian diinterogasi dalam 1 jam. Jadi tim interogasi itu hanya 4 orang dan dilakukan interogasi cukup hanya berapa menit karena mereka kaget mengaku semua. Dan kemudian barulah dikasih ke reskrim. Barulah dibikin LP. Jadi jangan bilang tuh selalu ngomong-ngomong, kok baru 1 jam ditangkap tiba-tiba Rudiana sudah tahu si A, si B, si C. Loh dia kan interogor, dia interogasi. Jadi waktu dia di BAP kan dia nggak boleh bohong. Apakah Anda mengenal ini? Ya si A ini, si B ini, perannya ini. Karena mereka sudah ngaku pada waktu interogasi. Setelah dibikin LP, di mana laporannya adalah Pak Rudiana dan itu reskrim semua yang atur semua. Kemudian mereka di BAP terus bilangnya ada pemukulan segala rupa. Jangan sangka ya, kadang-kadang pemukulan itu biasa di dalam tahanan mereka saling pukul-pukul. Jadi jangan terlalu dioverkan. Pembuktian aja. Kalau dari dulu. Nah, jangan terlalu dibesar-besarkan. Nah, kemudian yang jelas kan mereka masih hidup dan mereka masih sehat. Kalau yang jelas 2 anak ini sudah meninggal, ya. Jadi jangan terlalu dibanding-bandingin dengan orang yang telah meninggal, lebih kacau itu. Terus kemudian lagi pada saat itu
apakah penyidik mau BAP PS ini, karena PS ini dapat keterangan dari orang yang pelaku ini, dan dia polisi pergi ke rumah PS, bukan PS yang ada di Cianjur, PS di Jakarta, PS di mana-mana lah. Yang jelas PS di situ, ketemu ibunya, dilakukan penggeledahan. Waktu dikatakan sana, berapa kali dibikin surat, panggilan dan segalanya, terus diambillah fotonya, ditunjukkan kepada para mereka ini, mereka mengatakan itu teman-temannya. Jadi jangan terlalu naif karena framing yang dibuat berlebihan, itulah terjadi. Kemudian bolak-balik. Kalau memang polisi tidak tahu, kenapa polisi tidak tanya Peggy Setiawan yang di Cianjur? Kan yang dia datangi hanya itu. Yang dia ambil motornya 2 itu juga. Yang dia ambil fotonya foto itu juga. Ya kan? Nah, kalau soal ijazah apa semua baru sekarang, itu hanya penguatan aja. Apakah dia udah berubah nama atau tidak di Dukcapil? Ternyata dia tidak berubah nama di Dukcapil. Tetap namanya PS, cuman panggilannya berubah. Panggilannya berubah. Kalau keluar itu nanti biar diterangkan oleh Pak Rasman, rekan saya Rasman. Jadi di situ. Nah, kenapa 8 tahun tidak ketahuan? Tapi pada saat setelah bolak-balik dipanggil mereka, ya sekarang bisa aja bilang nggak pernah dipanggil. Tapi kan arsipnya ada di kepolisian, di Polres Cirebon. Bahwa itu berapa kali dipanggil dan tidak pernah ada, dan kalau memang itu rumahnya di sana, kenapa bertahun-tahun tidak balik? Karena udah datang polisi ke sana menyita dan mengambil foto. Kenapa? Kan saya berapa kali saya bilang, kenapa dia tidak ada etiket baik mengklarifikasi saya tidak salah. Kenapa? Nggak ngilang kan? Terus bilang kalau dibalikin lagi, kenapa tidak ketemu? Itu bom-bom yang pelaku teror bom itu ketangkep. Ya, kalau pelaku teror itu habis ngebom di sini, dia lari lagi, dia ngebom di sini, ngebom di sini, kan diikutin terus, pasti ketangkep. Kalau ini kan ngilang, keluarganya melindungi, ya kan? Dan kalau itu sifatnya yang lari ini rekan saya Rasman, 2 hari juga ketangkep, badan gede, suaranya ketahuan, semua orang tahu. Kalau dia kan for nothing, nobody, tidak ada orang tahu begitu dia langsung ikut bapaknya. Jangan bilang kuli bangunan, bapaknya tuh orang lumayan kaya, pemborong. Kalau nggak kaya, mana mungkin punya istri 2? Satu di Jakarta, satu di Cirebon, satu di Bandung. Kalau sama-sama di Cirebon mungkin kecelakaan, jatuh cinta. Tapi ini kan satu, berarti kan membiayaan cukup besar, bikin borongan. Nah, kenapa anaknya juga jadi menguli dengan bapaknya? Kenapa nama dirubah? Nah, kenapa perlu dirubah-rubah? Bukan bapaknya aja lah, selalu dialihkan bahwa bapaknya mau kawin lagi, hilang. Enggak, saya nggak menuduh, tetapi beri kesempatan kepada penyidik Polda Jabar untuk menyelesaikan itu semua. Jangan dipotong-potong, diamputasi seperti ini. Dan saya tidak mau diamputasi karena ini penyidikan dari Polda Jabar belum selesai. Dan juga aturannya setelah dia dinyatakan DPO, semua datanya tentang dia itu dikirim ke seluruh Indonesia, dan siapapun yang menangkap, polisi yang menangkap itu langsung diserahkan kepada Polda dan langsung diperiksa, nggak pakai ada lagi dipanggil-panggil sayang, nggak ada, karena udah tersangka sebelumnya. Ini aturan apa? Ini aturan yang dibuat SOP-nya kepolisian, bukan aturan yang didasarkan pada KUHP dari SK Kapolri. Jadi yang bilang kalau misalnya utang piutang, apa misalnya penggelapan penipuan itu panggil dulu, BAP dulu, ini OTT pun ya betul ditangkap, tapi tetap diperiksa 1 ke 24 jam. Nah, kalau
kalau ini karena dia sudah tersangka 2016, tidak ada daluarsanya loh. Daluarsanya tuh setelah 12 tahun. Ini masih baru 8 tahun. Jadi sudah tersangka, masa dibalikin aja jadi sakit lagi? Gimana logika hukumnya? Dia sudah tersangka. Tidak mungkin tersangka dibikin lagi, oh udah karena baru ditangkap jadi berubah lagi. Itu penangkapan itu adalah kelanjutan dari tersangkanya dari Polres Cirebon, DPO dan putus, diperkuat dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi tolong ya diluruskan. Jadi jangan orang hukum jadi memberi komentar-komentar yang nyeleneh, yang membuat tidak lurusnya permasalahan hukumnya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, dan saya sampaikan semangat Polda Jabar. Terima kasih. Mungkin sedikit saya kasih bocoran.